Halo Sobat Menjos, dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan channel kita Menjos Film yang selalu siap nemenin kalian yang lagi rebahan dengan ulasan-ulasan film seru. Semoga kalian dan keluarga selalu dalam kondisi terbaik tentunya. Kali ini kita akan bahas sebuah film aksi berjudul Live yang rilis di tahun 2024. Film ini mengisahkan tentang sekelompok pencuri profesional yang jenius dan super lihai dan melancarkan aksi-aksi mereka. Cerita seru dan wajib kalian tonton. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Cerita dimulai di sebuah acara pelelangan eksklusif di wilayah Virnesia. Para tamu datang mengenakan topeng, tetapi ada satu pria bernama Cyrus yang justru tampil dengan wajah aslinya. Pelelangan ini ternyata sedang diawasi ketat oleh para agen Interpol di bawah pimpinan Abby, seorang wanita tegas yang mengawasi jalannya acara tersebut karena Cyrus adalah pencuri kelas kakap yang diduga akan beraksi di tempat ini. Selain melelang barang-barang antik dan karya seni terkenal, acara ini juga menampilkan pelelangan NFT yang sangat spesial. NFT ini diciptakan oleh sosok misterius bernama NH yang identitasnya dirahasiakan. NH memilih untuk tidak menunjukkan wajah aslinya agar nilai karyanya semakin eksklusif. NFT yang dilelang kali ini adalah topeng besar yang dilengkapi dengan banyak kamera, memungkinkan karya tersebut untuk menciptakan NFT secara langsung. Live 30-second feed. Inspired by Vincent van Gogh, the digital artist, this mask will create the NFT. Setelah terpukau oleh karya NH yang unik, Cyrus menawar NFT tersebut hingga harga fantastis, yaitu $12 juta. Namun seorang pengusaha lain yang juga sangat tertarik langsung menaikkan tawaran menjadi $16,5 juta. Tak mau kalah, Cyrus kembali menaikkan harga menjadi $20 juta. Akhirnya, ketika pelelangan berakhir, barang tersebut berhasil dimenangkan oleh Cyrus. Bye. Stefano, andiamo. Namun siapa sangka semua ini adalah bagian dari rencana besar Cyrus dan kelompoknya untuk mencuri beberapa barang antik dari pelelangan. Kelompok Cyrus yang cerdik terdiri dari para ahli di bidangnya. Magnus, si pembobol brankas ulung. Camilla, perempuan cantik yang jago mengemudi apa saja. Denton, pria berumur dengan kemampuan pencamaran tingkat tinggi. Misun, seorang peretas handal blasteran Tionghoa. Dan Luke, insinyur muda dengan keahlian serba bisa. Setelah menjalankan rencana mereka dengan sangat rapi, Cyrus dan timnya berhasil kabur sambil membawa serta NH, sang seniman misterius. Abby, pemimpin agen Interpol yang mengawasi pelelangan, langsung bergerak cepat. Ia mengerahkan pasukan untuk mengejar Cyrus dan kelompoknya. Namun berkat keahlian tim yang luar biasa, mereka berhasil lolos dan melarikan diri dengan aman. Begitu tiba di kapal pesiar, wajah asli NH akhirnya terlihat. Dalam suasana pesta meriah, Cyrus menepati janji membayar karyanya yang telah dimenangkan dengan tawaran $20 juta. Lalu berpesta ria sampai pagi. Kabar tentang hilangnya NH langsung menjadi sorotan. Berita penculikannya disiarkan di seluruh channel televisi. Abby yang mencurigai Denton berkat rekaman video yang ia amati segera menangkapnya untuk diinterogasi. Sementara itu NH yang akhirnya tersadar dirinya diculik ketar-ketir. Namun sebelum panik, Cyrus menjelaskan alasan dibalik penculikan ini. Being reported the artist's own Acclaimed American artist N8 is missing this morning following. Cyrus menunjukkan kepada NH sebuah gambar lukisan Mona Lisa pada awalnya hanya bernilai $25. Namun setelah berita pencurian Mona Lisa menyebar, nilai melonjak hingga $860 juta. Berkat berita penculikan NH yang tersebar luas, seolah menjadi iklan gratis, karya-karyanya pun langsung melambung mencapai harga $89 juta di pasaran. Dan di momen inilah Cyrus mengungkapkan tujuan sebenarnya. Ia meminta NH untuk memberikan 40% dari keuntungan penjualan karya-karyanya. Beberapa waktu kemudian di kantor Interpol, Abby tergesa-gesa dengan para bawahannya saat tiba-tiba dipanggil masuk ke dalam ruang rapat oleh atasannya.
Di dalam ruangan, Hekli menjelaskan bahwa akhir-akhir ini terjadi banyak kecelakaan tragis yang menelan banyak korban jiwa. Setelah investigasi mendalam, ternyata pelakunya adalah seorang pria licik bernama Lars Horgensen yang selalu mendapat keuntungan dari manipulasi saham setiap kali kecelakaan terjadi. Hekli mengungkapkan bahwa 3 hari yang lalu Horgensen diketahui berkomunikasi dengan kelompok peretas bernama Leviathan, membicarakan rencana serangan besar yang bisa merenggut jutaan nyawa. Horgensen berniat membayar Leviathan dengan emas senilai 500 juta dolar untuk melancarkan rencana tersebut. Karena situasi darurat ini, Hekli meminta Abby yang ternyata mantan kekasih Cyrus untuk bekerja sama dengan kelompok Cyrus demi menghentikan aksi Horgensen. Malamnya, Abby langsung menemui Cyrus dan mengajaknya bekerja sama. Awalnya Cyrus ragu karena tahu seberapa kejamnya Horgensen. Namun, setelah Abby meyakinkan bahwa misi ini demi keselamatan banyak orang dan berjanji akan membebaskan seluruh kelompoknya dari tuntutan hukum, Cyrus akhirnya menyetujui asalkan Abby ikut dalam misi tersebut. Dalam kehadirannya, Abby tidak disambut baik oleh tim Cyrus. Anggota tim khawatir bahwa ini hanya jebakan. Tapi setelah Denton dibebaskan oleh Abby sebagai bukti niat baik, tim pun akhirnya setuju untuk mendengarkan rencana mereka. Abby menjelaskan kepada mereka dalam 17 hari Horgensen akan memindahkan emas senilai 500 juta dolar dari bank di London ke kediamannya. Emas-emas itu akan dikemas dalam peti persegi dan diangkut menggunakan pesawat penumpang bernama Sky Sai. Misi mereka adalah bagaimana caranya mencuri emas tersebut sebelum pesawat mendarat. Sebuah tantangan besar yang terlihat nyaris mustahil. Cyrus kemudian mengajak timnya untuk menganggap ini sebagai aksi pencurian biasa. Setelah berpikir panjang, Cyrus menyadari mereka membutuhkan jet pribadi untuk mengangkut emas-emas itu. Kebetulan lawan lelang NFT kemarin memiliki jet pribadi mewah dengan berbagai fitur lengkap. Maka segera mereka menemuinya untuk meminta bantuan. Awalnya kawan tuh enggan, tapi setelah mendengar penjelasan Abby dan Cyrus, dan karena tak ingin tersandung masalah hukum akibat bisnis-bisnis ilegalnya, ia akhirnya setuju untuk meminjamkan jet pribadinya demi misi besar ini. Terpaksa karena nggak ditangkap setelah mencurhatkan beberapa bisnis ilegal, Opik pun akhirnya setuju. Mereka pun memulai aksi mereka dengan masing-masing menjalankan tugas yang sudah direncanakan. Magnus bertanggung jawab mencari cara untuk membobol berangkas di dalam pesawat yang sedang terbang. Sementara itu, Camilla belajar menerbangkan jet agar bisa tetap berada tepat di bawah pesawat utama dan menjaga sinyal serta visibilitas tetap stabil. Cyrus memberi tugas pada Luke untuk membongkar NFT karya NH yang ia beli, menempelkan semua kamera dari NFT tersebut ke jet dan menyusutnya sedemikian rupa agar tidak terdeteksi. Denton berperan seperti biasa sebagai bapak-bapak yang membawa berbagai barang penting untuk menyamarkan misinya. Sementara Misun berusaha menyusup ke dalam sistem pesawat untuk memastikan semua berjalan lancar. Tantangan muncul ketika mereka menyadari bahwa alat penghilang radar yang mereka gunakan, yaitu FSP, tidak bisa diaktifkan di kedua pesawat sekaligus karena akan terdeteksi. Abby yang punya seorang kenalan di pusat kontrol lalu lintas udara langsung membawa Cyrus untuk bertemu orang tersebut. Di sebuah coffee shop, mereka menemui kenalan Abby, seorang pria nyentrik dan sedikit menyebalkan bernama Harry. Harry yang awalnya menolak membantu karena merasa masalah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Namun Cyrus yang tahu kelemahan Harry berjanji akan memberikan 1 juta dolar jika Harry setuju membantu. Dengan iming-iming tersebut, Harry akhirnya setuju dan bekerja sama. Beberapa waktu kemudian, ketika berita mengenai hilangnya Arthur masih belum jelas, Horgensen kembali menunjukkan kebrutalannya demi keuntungan dari saham yang ia manipulasi. Horgensen bekerja sama dengan kelompok Leviathan untuk menciptakan kekacauan di seluruh wilayah Madrid, mengakibatkan banyak korban jiwa. Cyrus yang khawatir akan keselamatan timnya mencoba meminta mereka untuk mundur dan membiarkan dia serta Abby yang menyelesaikan misi ini.
Karena FSP, alat penghilang radar yang mereka bawa berbentuk mirip dengan bom dan sulit untuk diselundupkan ke dalam pesawat penumpang, mereka pun memutuskan untuk membongkar alat tersebut menjadi beberapa bagian. Masing-masing anggota tim akan membawa satu bagian dan mereka akan merakitnya kembali begitu berada di dalam pesawat. Singkat cerita, hari besar yang dinanti akhirnya tiba di Bandara Heathrow, London. Cyrus dan timnya berhasil masuk ke pesawat yang membawa emas-emas Jorgensen. Namun saat pesawat hendak lepas landas, mereka terkejut karena Luke ternyata tidak ikut dalam misi ini. Sementara itu, di tempat lain, Camilla sudah bersiap menerbangkan jet siluman mereka agar dapat berada tepat di bawah pesawat. Ketika waktunya tiba, Harry mulai beraksi dan memberi peringatan kepada pilot tentang turbulensi yang akan terjadi di sekitar puncak pegunungan. Mendengar ini, anggota tim Cyrus bergiliran menuju toilet untuk memasang bagian-bagian FSP. Hingga tiba giliran Abby untuk menyatukan dan menyembunyikan perangkat itu. Namun karena ada guncangan akibat intervensi sinyal antara kedua pesawat, Abby tak sengaja menjatuhkan alat tersebut. Cyrus yang menyadari ada yang tidak beres langsung menuju toilet untuk membantu Abby menyelesaikan perakitan FSP itu. Di saat yang sama, Camilla berusaha mengarahkan jetnya agar tetap berada tepat di bawah pesawat. Sementara Magnus mulai melakukan aksinya membobol brankas yang ada di pesawat. Berkat kerjasama tim yang apik sejauh ini, misi berjalan lancar. Tak lama kemudian Harry kembali menghubungi pilot pesawat dan mengalihkan pendaratan ke wilayah Charlie Delta Foxtrot dengan alasan bahwa landasan udara di Zurich sedang terkena banjir. Tanpa mencurigai apapun, pilot setuju untuk mengikuti arahan Harry. Setelah semuanya berjalan sesuai rencana, Harry memberi isyarat pada Camilla untuk menurunkan sebuah drone guna mengalihkan perhatian pengawas menara kontrol. Namun menyadari ada yang tidak beres, salah satu anak buah Jorgensen segera merakit pistol kecil dan menyandra seorang pramugari dengan niat untuk memasuki kokpit. Melihat situasi itu, Cyrus dan Abby segera bertindak untuk menghentikannya. Terjadi perkelahian yang seru di dalam pesawat. Namun meskipun hanya berdua, Cyrus dan Abby berhasil membuat anak buah Jorgensen kewalahan. Di tengah perkelahian tersebut, pesawat mengalami masalah saat mendarat di atas hamparan es. Ketika Cyrus dan Abby hendak memeriksa apa yang terjadi, mereka tiba-tiba disergap. Sayangnya Cyrus, Abby, dan Magnus tertangkap oleh anak buah Jorgensen yang ternyata sudah mengetahui rencana pencurian emas-emasnya. Jorgensen segera memerintahkan agar mereka semua dibawa di hadapannya. Tak lama kemudian Camilla juga ikut ditangkap. Namun karena jet mereka kelebihan muatan, anak buah Jorgensen memutuskan untuk membawa Magnus ke tempat lain untuk dieksekusi. Di tempat lain, Hackley yang mendapat kabar bahwa Abby dan kelompok Cyrus telah tertangkap segera menghubungi NATO untuk meminta bantuan dan menghentikan pesawat yang mereka tumpangi. Sementara itu, Camilla yang cerdik segera mengemudikan pesawatnya dengan manuver ekstrim untuk melepaskan mode siluman jet mereka dan menarik perhatian pengawas udara. Sedangkan Magnus yang dalam bahaya dengan cerdik berhasil membalikkan keadaan menggunakan segala akalnya. Ia melumpuhkan anak buah Jorgensen yang mengawalnya dan segera kabur berniat kembali ke timnya untuk menyelesaikan misi terakhir mereka. Pada akhirnya, dua jet tempur NATO dikerahkan untuk memastikan apakah benar jet yang ditumpangi Cyrus dan timnya membawa para teroris, seperti yang dilaporkan oleh Hackley. Beruntung Harry yang menyadari situasi ini segera menghubungi NATO. Pihak NATO memberitahu bahwa ada warga sipil yang disandra dalam jet tersebut. Mendengar laporan ini, NATO ragu untuk menembak. Namun Hackley yang tak kenal ampun tetap memerintahkan penembakan. Sebelum rudal diluncurkan, Cyrus dan Abby berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Jorgensen dan menulis pesan di bagian bawah jet. Camilla yang memahami isyarat tersebut segera memiringkan jet sehingga pihak NATO dapat melihat tanda tersebut. Berkat kerjasama mereka, jet itu terhindar dari serangan NATO. Setelah melalui pertarungan sengit di udara mengalahkan semua anak buah Jorgensen, Cyrus, Abby, dan Camilla akhirnya berhasil mendarat tepat di halaman rumah Jorgensen. Jorgensen dan Martina, petinggi kelompok Leviathan, segera menyambut kedatangan mereka.
Misun yang menyadari situasi genting ini segera bertindak. Begitu Martina mengetahui ada agen Interpol di antara mereka, ia membatalkan transaksi dengan Jorgensen. Tindakan ini memicu amarah Jorgensen yang tanpa belas kasihan langsung menembak Martina. Beruntung sebelum semakin buruk polisi tiba di lokasi. Awalnya polisi masih curiga kepada kelompok Cyrus, tetapi Misun yang cerdik menampilkan rekaman penembakan Martina di layar yang dipasang di pesawat. Tidak lama Heckley dan para agen Interpol lainnya muncul dan menangkap Jorgensen. Mengetahui bahwa Heckley sebelumnya berniat untuk membunuh mereka, Abby yang marah akhirnya memilih untuk keluar dari Interpol dan memutuskan bergabung dengan tim Cyrus. Beberapa waktu kemudian, Cyrus memberitahu Abby sebuah rahasia mengejutkan. Rupanya mereka sudah mengganti seluruh emas Jorgensen dengan emas palsu yang dibuat Magnus. Rencana licik ini dilakukan saat mereka diam-diam mengunjungi Harry dan Luke yang ternyata menjalankan misi rahasia. Atas kesuksesan mereka, Abby resmi bergabung dalam kelompok Cyrus dan menjadikan mereka tim yang tak terkalahkan. Dan akhirnya film ini pun tamat. Can we go? Yeah.